Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arah Channel. Nah, pada pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang gaya hidup hedonisme dan bagaimana supaya kita terhindar dari kebiasaan tersebut. Apakah teman-teman pernah merasakan atau sering merasakan untuk memaksakan diri membeli barang-barang yang mahal? Nah, kebiasaan suka menikmati kesenangan dan gaya hidup berlebihan itu dinamakan hedonisme. Nah, di mana orang yang mempunyai sifat seperti ini, itu mereka tujuan hidupnya hanya untuk bersenang-senang atau hobi berbelanja barang-barang branded dan berbelanja barang-barang yang sangat mahal yang harganya selangit. Sehingga kegiatan tersebut itu akan membuat si pelakunya merasa puas, senang, bahkan mungkin bahagia. Sehingga ada yang bilang di sini, "Bang, sah-sah saja saya mau beli barang-barang mahal, barang-barang branded yang harganya selangit. Oh, kan saya banyak uang." Oke teman-teman, roda kehidupan kita ini berputar. Tak selamanya kita berada di atas, tak selamanya penghasilan kita itu selangit, tak selamanya sumber penghasilan kita itu segitu-gitu aja. Atau yang di bawah bisa mungkin naik ke atas, dan yang di atas bisa juga akan turun ke bawah. Ketika seseorang itu suka dengan kebiasaan hedonisme, dia itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan dia yang terus berulang itu akan membentuk karakter dia yang hedonisme. Sementara kalau sudah menjadi karakter, seseorang itu akan sulit untuk merubahnya. Nah, jadi maksud saya begini teman-teman. Ketika kita banyak uang, sah-sah saja kita membeli barang-barang yang mahal, yang didorong oleh keinginan kita yang kuat, bukan kebutuhan kita. Tapi bagaimana kalau roda kehidupan kita itu tidak selamanya di atas? Atau kita sumber penghasilan kita itu ternyata berkurang. Sementara karakter kita sudah didorong oleh rasa keinginan yang kuat untuk menikmati hidup atau disebut hedonisme. Maka di situ si pelakunya ini akan menghalalkan segala cara untuk supaya keinginan dia itu terpenuhi. Nah, itulah saya katakan secara etika dan kesehatan gaya hidup hedonisme ini patut dipertimbangkan. Karena pasalnya membeli barang-barang mahal, barang-barang branded yang harganya selangit, itu hanya akan menghambur-hamburkan uang. Kemudian agar kita terhindar dari gaya hidup hedonisme, ada 5 hal yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah selalu bersyukur. Sebagai langkah awal, kita harus tahu bahwa kebahagiaan itu tidak selamanya datang dari banyaknya materi dan uang atau benda-benda yang harganya mahal, melainkan berasal dari hati kita yang penuh syukur dalam menjalani kehidupan. Selalu bersyukur dalam setiap keadaan, khususnya atas apa yang sudah kita miliki. Dengan selalu bersyukur mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan jauh lebih tenang dan tidak mudah iri pada kehidupan orang lain. Tidak banyak mengeluh dan rajin beribadah. Cara ini mampu membuat kita tidak lagi terjebak dalam gaya hidup hedonisme. Yang kedua, kita harus bisa selektif dalam memilih teman. Jika kita dikelilingi orang-orang yang memiliki gaya hidup hedonisme, maka Anda pun jadi selalu berteman dengan orang-orang yang mampu secara materi dan suka hura-hura. Maka sebaiknya hal ini mulai dipertimbangkan. Kenapa saya bilang selektif memilih teman? Karena lingkungan pertemanan itu mempengaruhi seseorang itu 80% atas perilaku. Apabila Anda berteman dengan orang-orang seperti itu, malah akan mempengaruhi gaya hidup dan membuat hidup kamu menjadi lebih boros. Sementara arti pertemanan itu sendiri harusnya bisa menjadikan kamu itu pribadi yang baik. Teman yang baik akan mempengaruhi terhadap kehidupanmu biar lebih positif.
Jadi mulailah berhati-hati dalam memilih teman. Kamu juga dapat menyaring orang-orang yang bisa memberi efek buruk atau efek baik terhadap diri kamu dan kehidupanmu. Yang ketiga, hidup sederhana. Sudah barang tentu kesederhanaan itu adalah awal dari kebahagiaan hidup. Hidup sederhana ini bukan berarti hidup yang serba kekurangan. Dengan hidup sederhana, maka cara hidupmu jauh lebih mengutamakan kebutuhan daripada nafsu atau keinginan semata. Maka dari itu, mulai sekarang harus mampu memanfaatkan uang dengan bijaksana dan tidak menghamburkan uang untuk belanja kebutuhan yang sebenarnya kamu itu tidak perlu atau hanya untuk pemuas keinginan semata. Tanamkan hidup sederhana ini sedini mungkin agar kita itu terhindar dari sifat pemborosan dan serakah yang notabene itu menjadi dasar gaya hidup hedonisme. Yang keempat, tentukan prioritas. Sifat konsumtif adalah sifat mutlak seorang hedonisme. Orang-orang seperti itu cenderung tidak memiliki skala prioritas dalam keuangannya. Orang-orang yang punya hidup hedonisme tidak peduli apakah ia membeli barang itu karena kebutuhan atau tidak. Mereka akan berusaha memenuhi keinginan dengan berbagai cara, bahkan selalu memanfaatkan diskon, promo, dan sebagainya meski sebenarnya tidak membutuhkan barang tersebut. Nah, tak jarang orang dengan gaya hidup hedonisme tidak memiliki tabungan atau investasi untuk masa depannya. Maka kamu pun sekarang harus bisa tentukan skala prioritas dalam hidup, mulai dari barang-barang yang ingin dibeli, apakah itu sesuai dengan kebutuhan atau hanya semata keinginan, dan menanamkan pola pikir yang lebih menjanjikan untuk masa depan yang akan datang. Yang kelima, fokus untuk bekerja. Daripada kita hura-hura dan menghambur-hamburkan uang, lebih baik kita mendewasakan diri sebelum terlambat. Nah, hidup hedonisme ini memang terlihat lebih menyenangkan dan tak peduli akan masa depan. Tapi ada baiknya mulai mundur dengan gaya hidup yang seperti ini. Nah, mulailah menanamkan pola pikir itu untuk kita bekerja keras, membuka usaha, supaya kita menghasilkan uang lebih banyak lagi dari keringat kita sendiri. Kamu perlu memahami bahwa mencari uang itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan atau tidak semudah yang kita bayangkan atau kita pikirkan. Nah, dengan begitu, kamu bisa menghargai uang dan lebih fokus bekerja. Jangan lupa juga membiasakan menabung sejak dini. Ketika kita mempunyai keinginan untuk mempunyai barang-barang yang kita sukai. Teman-teman, gaya hidup hedonisme ini bisa merusak Anda, bisa merusak perilaku Anda, bahkan kita semua jika kita tidak menghindari gaya hidup seperti ini sejak dini. Karena gaya hidup seperti ini hanya akan menuntut seseorang itu untuk kesenangan semata atau kepuasan semata. Itulah 5 tips agar kita terhindar dari gaya hidup hedonisme. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, saya harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.